Injil Yohanes pasal 20, saudara dengan jelas akan melihat itu berbicara tentang kebangkitan Tuhan. Pagi-pagi benar, saya hanya mereview ini ya, saya hanya mereview. Dikatakan di dalam ayat 1, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kuburan itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Pagi-pagi benar, penafsiran daripada apa yang dimaksud dengan pagi-pagi benar antara jam 3 sampai jam 5 pagi. Itu terjadi benar-benar pagi-pagi benar, sebelum orang keluar, sebelum matahari muncul dari timur. Dan apa yang dilakukannya? Di waktu masih gelap, waktu itu tidak ada listrik seperti sekarang. Enak kita sekarang ini mau ke mana-mana nggak ada takutnya. Tapi itu pagi-pagi seorang perempuan, kita tahu bersama siapa perempuan ini, Maria Magdalena, yang mengalami, yang dulu latar belakang yang disebut dengan pada saat ini PSK, tetapi dia bertobat. Dia penasaran, kenapa dia keluar pada pagi itu? Dia mau ingin tahu perjanjian Tuhan Yesus yang dikatakannya kepada mereka sebelum dia mati dan bangkit. Pada hari yang ketiga, kubur itu akan kosong. Dan dia melihat batu telah telah diambil dari kubur. Saudara, yang dicarinya siapa sih? Yang dicarinya hanya satu, Tuhan Yesus. Hatinya haus, hatinya rindu. Kenapa saya bongkar ayat ini? Sudah seminggu kita mengalami, memperingati Vanerutede Femosoyesu. Yang saya takutin di pulau ini, banyak orang hanya Vanerutede Iteruterumane ke dunia, tapi tidak mengalami kebangkitan. Dan saudara lihat, pertama yang dilihat oleh seorang Maria Magdalena adalah batu telah terguling. Dengar saudara, kalau ingin bertemu dengan Tuhan pagi-pagi benar, bukan pada waktu matahari sudah muncul, apalagi bangun jam 10, jam 11, kawino itu namanya. Enggak benar lagi, pagi-pagi benar. Yesus juga memberikan contoh dan teladan yang baik. Pagi-pagi Yesus sudah bersekutu dengan Bapa di surga. Dikatakan oleh Daud begini, aku mau membangunkan fajar sebelum yang lain hiruk pikuk. Saudara mau diberkati, mau dipulihkan, mau dibangkitkan, saudara pagi-pagi harus bangun. Kesaksian saya kepada saudara, saya mau katakan kepada saudara, saya ini tidur setiap malam itu hanya 3 jam paling banyak, paling banter deh. Jam 2, setengah 3 baru tidur. Kerjaan saya apa? Bersekutu dengan Tuhan. Dan jam 5 harus doa lagi. Pagi-pagi benar. Cari apa? Pada ayat 11 dia berkata, tetapi Maria berada dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yaitu yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Dia berkata begini, kata malaikat-malaikat itu kepada Maria Magdalena, ibu, mengapa engkau menangis?
"Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia dikatakan." Di waktu Anda kehilangan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan stres dan luka batin. Sebab apa yang dijanjikannya, menurut penafsirannya, waktu dia bersama-sama dengan Tuhan, janjinya kok nyatanya nggak ada sih. Nyatanya kok kekecewaan. Kok Tuhan itu kok nggak ada. Banyak orang mengalami seperti begitu. Banyak orang mengalami seperti begitu. Sesudah berkata ayat 14 demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Apabila saudara ada di dalam gereja ini, Yesus ada di depanmu saat ini dan ada di altar ini, tetapi mata hatimu gelap sebab kamu kepahitan, depresi, stres. Coba lihat ayat 14. Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, berdiri di sini, tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Saya tidak tahu, saudara tidak tahu bahwa itu Yesus yang Anda pikirkan kepahitan, putus asa, hilang pengharapan. Udah deh, kayak Maria ini. Tetapi kata Yesus pada ayat 15, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Coba. Orang kalau sudah depresi, stres, kepahitan, dia tidak tahu ada Tuhan. Makanya waktu murid-murid di tengah laut, mereka bilang itu hantu. Banyak di antara kita mengalami seperti itu. Kadang Tuhan sudah menunjukkan diri itu hantu. Di sini nggak ada. Sudah seminggu lah kebangkitan Tuhan. Saudara, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Coba. Dia pakai kekuatannya sendiri, dia pakai usahanya sendiri, dia pakai otaknya yang hanya segede bakpao ini. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Ada satu pemahaman dan pengertian lain arti Rabuni, artinya celikan. Celikan. Celikan aku, Guru. Aku bertobat. Celikan aku, Yesus. 40 tahun saya menjadi orang Kristen, tetapi aku sering dikecewakan. Aku sering luka hati. Aku sering disakiti. Dan macam-macam. Itu yang dialami Maria. Dengar jemaat Tuhan, jikalau kita ada di posisi itu, mari kita bertobat siang ini. Penyakit kanker, di sini ada ibu dokter nih. Kanker, darah tinggi, jantung membesar, atau usus buntu terjadi dan lain sebagainya, bisa dideteksi melalui apa? USG. Oh,
USG dilihat, ginjal parah, itu bisa. Apalagi jantung membesar. Begitu dokter berkata demikian, saudara langsung hilang pengharapan. Saudaraku, yang banyak penyakit pada dewasa ini adalah apa? Tumor kanker. Ditanya dokter, mahmu parah. Kenapa? Belum mengampuni. Stres, luka batin. Maria mengalami luka batin. Hampir setiap orang dalam hidup ini pernah mengalami apa yang dinamakan sakit hati. Sekali lagi, dalam hidup ini banyak orang mengalami sakit hati dan penyakit pada umumnya sekarang itu yang terjadi. Baik di dalam rumah tangga maupun di antara sesama tubuh Kristus. Mungkin pernah disakiti, mungkin pernah dilukai, dikhianati, digosipkan, difitnah, atau diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang dialami oleh seorang Maria. Dia kecewa. Bayangin saudaraku, di hadapannya sendiri sudah ada Yesus, tapi nggak bisa melihat. Sebetulnya malu ya kalau udah begitu. Kadang-kadang kita ini nggak malu sama Tuhan. Lebih malu kepada manusia daripada malu kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi begini? Terjadi yang disebut dengan inner healing. Inner healing artinya luka batin. Satu pengertian saya berikan kepada saudara pada pagi ini. Saya mau supaya jemaat saya terhindar dari ini. Luka batin adalah keadaan hati atau jiwa yang menderita goncangan akibat peristiwa atau pengalaman pahit dan menyakitkan pada masa yang lampau. Kemudian dan tetap mengganggu hidup seseorang pada masa sekarang dan membuat jiwa atau tingkah lakunya bagaimana? Terganggu. Dan ini penyakit yang ada sekarang ini, yang sengaja ditaburkan oleh iblis ke tengah-tengah orang. Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena, seperti yang dialami oleh Petrus. Kenapa Petrus tadi pagi Ibu Gembala khotbah mengenai Petrus kembali menjadi penjala ikan? Kenapa? Waktu Yesus disalibkan, dia sembunyi, kecewa, sakit hati. Mana janjinya? Mengalami stres. Perhatikan, di sini pemahamannya adalah keadaan hati atau jiwa yang menderita goncangan akibat peristiwa atau pengalaman pahit dan menyakitkan pada masa lampau. Ini yang ada di jemaat-jemaat di mana-mana tempat, mempunyai satu pengalaman yang disebut pengalaman pahit, dan itu kalau dibiarkan bisa bermasalah besar. Ini menyakitkan saudaraku. Di sini nggak ada ya. Mukanya tadinya senyumnya minta ampun, semangka, tiba-tiba lonjong seperti pepaya Hongkong. Akibat dikhianati, disakiti, dilukai, macam-macam digosipkan. Saudara, yang paling cepat sekarang menggosipkan orang adalah melalui media sosial. Coba. Yang lebih cepat sekarang jari.
Dan ada satu teori yang saya baca begini. 3 dampak luka batin masa lalu yang belum sembuh. Yaitu sulit percaya pada diri sendiri atau orang lain. Sulit. Mempunyai negatif thinking. Aduh, orang bicara dikit, ya Allah bakal tahu nih. Ya Allah bakal tahu. Faterlihu. Lalu sulit percaya pada diri sendiri. Akhirnya pelariannya apa? Narakoba ke narakoba ya. Ada gak Merafi? Narkoba, dukam, ibadah nggak ada lagi. Kayak Maria tadi, kemudian apa lagi? Ini masih ada luka yang belum disembuhkan di hatimu. Memang sangat terpengaruh dalam hal kepercayaan. Jika mungkin kamu pernah merasakan betapa sakitnya kehidupan yang ditimbulkan oleh orang lain, kamu akan sulit untuk meletakkan kepercayaanmu kepada orang lain. Orang yang pernah tersakiti cenderung untuk menyakiti. Sadar tidak sadar ini yang terjadi. Tetapi mari kita melihat ya, satu contoh yang paling konkret dan nyata. Hari ini selesaikan semua luka batinmu. Pulang dan berdamai. Gak bisa, Pak. Alkitab memberikan contoh dari kehidupan seorang Yusuf yang begitu pahit akibat ulah saudara-saudaranya yang kecewa dan sakit hati, sehingga mereka memperlakukan Yusuf dengan tidak adil. Kita tahu bersama kan cerita tentang ini. Yakub dibohongin, dimakan binatang buas katanya, dan mereka mengambil darah daripada domba di lumur-lumuri di bajunya si Yusuf. Yusuf pertama diapain? Taruh di lubang. Kemudian apa? Dijual. Masuk ke rumahnya si Tante Potifar, jadi budak. Tetapi kalau Anda telusuri di dalam kitab Kejadian, dikatakan di mana ada Yusuf, Tuhan menyertai dia. Karena dia tidak nggak luka batin, tetapi Yusuf tidak menjadi pahit hati, benci dendam kepada saudara-saudaranya ketika ia telah sukses menjadi perdana menteri di Mesir pada waktu itu. Ia juga tidak memberontak dan membela diri ketika difitnah oleh istri Potifar. Enggak. Ini terjadi karena Yusuf memilih untuk merespons secara positif setiap masalah yang dihadapinya. Yusuf mempunyai satu roh yang kuat. Yusuf mempunyai satu roh yang kuat. Ia tidak pernah mengizinkan kemarahan dalam dirinya. Saudara tahu, apabila orang sudah marah, maka segala firman Tuhan akan hilang dari benaknya. Percaya tidak percaya, coba aja. Saudara, ada satu pepatah dari orang Cina. Kalau mau lihat kepiting marah keluar dari lubangnya, pancing dia dari lubang, pasti dia keluar dan marah itu. Mau lihat asli orang, meskipun dia rajin melayani, buat dia marah, kelihatan nanti asli atau palsu. Kalau di tempat ini asli semuanya. Berarti palsu ya. Ayo, ini dia tidak sehinggai hal yang juga kita lihat dari kehidupan Daud. Oh, ini lebih gawat lagi, lebih dasar. Sama dasarnya, ia mengalami kekecewaan dan sakit hati yang sangat. Ia lari dari satu tempat
persembunyiannya ke tempat persembunyian yang lain. Bayangin, waktu dia dikejar-kejar oleh siapa? Saul. Banyak orang dewasa ini berlaku seperti Saul, karena jabatan berebut. Betul apa betul? Saul, dia tobak si Daud, enggak, mengelak aja dia. Waktu saya di Gua Adulam melihat tempat itu, saya dan pusing dari belakang ke depan. Si Daud hanya apa? Dia gunting. Sebetulnya kesempatan. Anak bayi bilang, bunuh. Dia bilang jangan. Tetapi kalau orang sekarang ada kesempatan, ulau ke ulang. Kan itu ujung-ujungnya. Itu pembunuhan yang tidak kelihatan. Ini fakta. This is reality. Kenapa? Sakit hati. Saul itu merebut kekuasaannya Daud. Sebab dia marah waktu dia berkata begini. Beribu-ribu kepada Saul, tetapi berlaksa-laksa bagi Daud waktu dia mengalahkan kuda. Dia jabatan itu, banyak orang gila jabatan rela membunuh orang lain, dan yang banyak itu saudaranya sendiri. Saya nggak tahu kenapa saya kesini ya. Dan ini fakta. Untuk menghindari amarah Raja Saul yang marah, Daud menghindar. Di dalam 1 Samuel pasal 21, saya berikan contoh secara Alkitab, dan ini kepahitan tidak dialami oleh Daud. Sebab dia tahu yang memilih dia bukan manusia tapi Tuhan. Tuhan. Dengar ya. Kalau Anda sekarang ini digeser dari kedudukan oleh karena kepahitan orang tersebut, disakiti, tenang. Tenang. Promosi datang dari Tuhan. Promosi datang dari Tuhan. Promosi datang dari Tuhan. Tepuk tanganlah. Saudara, 1 Samuel 21 ayat 12 sampai 15. Tolong, Daud memperhatikan perkataan itu. Ya, menjadi takut sekali, dan ia menjadi takut sekali kepada Akhis raja kota Gat itu. Lanjut. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura coba pura-pura gila. Mungkin saudara kalau melihat begini, kok ini sih, kok jenderal kok begini, gila ini, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lanjut. Lalu berkata lah Akhis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Itu raja yang berkata, kenapa kamu membawa orang gila kepadaku? Ini namanya hikmat. Hikmat ini saudaraku. Ya, perhatikan ayat 15 apa dia berkata? Kekurangan orang gila ke aku, maka aku bawa orang ini kepadaku supaya menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Akhirnya dia disuruh keluar dari situ. Dia lepas. Setelah itu saya tidak bisa bayangin. Dia pasti berkata 1-0 ke kawah. Itu hikmat, suatu pergumulan yang teramat berat, dan dia layak untuk membalas sakit hatinya sebetulnya. Dia layak ketika ia mendapatkan beberapa kesempatan untuk membunuh Saul. Mengapa Daud tidak melakukan hal demikian? Kenapa Daud tidak
Balaslah sakit hati dengan sakit hati, membalas kepahitan dengan kepahitan. Setiap peristiwa yang ada dalam hidup Daud, yang ada di dalam hatinya adalah Allah melindungi dia. Dia pegang janji Allah, Immanuel. Begitu juga dengan Hana, Ayub, dan lain-lainnya. Saudara dengar rahasia sukses dalam mengatasi sakit hati atau luka batin. Hanya dengan hidup baru di dalam Tuhan. Yang pertama, sikap mengalah. Mengalah itu menang. Amin. Sikap ini kelihatannya baik karena yang bersangkutan tidak memberikan perlawanan yang bersifat negatif yang dapat berakibat jelek terhadap dirinya. Tetapi sesungguhnya sikap menyerah terhadap mengalah peluang penolakan dapat menimbulkan kesepian sebetulnya. Tetapi kesepian menimbulkan rasa sedih. Rasa sedih menimbulkan pengasihan diri sendiri. Dan kemudian depresi. Ada dua hal, ada tiga hal. Yang kedua, mengabaikan. Udah deh, biarin. Ini sikap hati karena gak mau. Ini namanya traumatis. Ya kan? Traumatis. Tetapi mari kita melihat contoh yang tadi. Yang pertama Yusuf. Yang kedua siapa? Daud. Dua orang ini adalah pahlawan yang gagah perkasa. Mereka tidak mampu, bisa dikuasai oleh sakit hati. Mereka tidak dikuasai oleh luka batin. Mereka tidak dikuasai oleh kebencian. Karena dia berkata, kasihilah musuh. Tetapi ada satu sifat yang ada di Polonius. Doa ngalico. Doa ngalico. Nilaw ka naman umikit po. Sulod niya. Dia kasih surat wasiat. 7 temurun keturunan. Jangan biarkan dia hidup. Apakah itu orang? Tapi masuk gereja. Masuk gereja, bro. Melayani. Masuk gereja, tetapi dendam. Begitu dia ada, lihat di situ ada yang menyakiti dia. Saudara tahu kalau lihat si Mopi begitu lihat. Tapi untuk jemaat saya tidak seperti begitu. Katakan sebelah, kita tidak seperti itu. Tapi berubahlah. Ketika seseorang mengalami luka batin, perasaan dan pikirannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, khawatir, ketakutan, dan tekanan, depresi, stres. Sudah tahu orang yang stres bisa menghabiskan nasi 3 piring. Saudara, hari ini selesaikan itu. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 37 ayat 18. Ya, ini dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya untuk apa? Siapa ini? Siapa? Yang mau dibunuh siapa? Yusuf. Bukan Yusuf itu ya. Yusuf dari jauh rencana untuk membunuh Yesus. Apa sebab? Apa yang terjadi di sini? Iri hati, sakit hati, dengki.
Dan apabila ini yang paling parah di sini adalah karena mengasihi diri sendiri, selfiti dalam bahasa lain. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Menimbulkan pemberontakan. Pada waktu seseorang terluka hatinya, sering terdengar keluhan yang pahit dan menimbulkan pemberontakan terhadap Tuhan. Ayub 23 ayat 2 dan 3. Saya kasih dulu kisi-kisinya, baru nanti saya masuk dalam inti. Ayub 23 ayat 2 dan 3. Dia berkata begini, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan tangannya, menekan aku sehingga aku mengadu. Lanjut, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Siapa ini? Ayub. Ayub. Dikatakan pada ayat tadi sebelumnya, dia keluh kesahku menjadi memberontak tangannya, menekan aku sehingga aku mengadu. Bukankah begitu orang yang sedang dalam keadaan depresi? Hari ini saya mau memberikan beberapa tips untuk itu, supaya tidak lagi terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, sadarilah bahwa Anda sedang terluka. Anda sedang terluka. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 11. Nah, ini Matius 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi di itu kepada imam kepala. Apa yang telah terjadi? Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus membuat musuh-musuhnya terpelongo. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam kepala. Reaksi mereka apa? Ketakutan, mengatur strategi, mengubah pola. Mereka mengira Yesus akan balas dendam. Tetapi dengar, di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 6. Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia apa, saudara? Kena kutuk, dipukul dan ditindas. Allah ayat selanjutnya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, renungkan ini. Sadari bahwa Anda sedang terluka. Ini poin yang pertama. Sadari kita sedang terluka, jujur dan terbuka terhadap Tuhan. Amin. Jujur. Saya tadi katakan, orang yang pernah terluka kecenderungannya melukai orang lain. Catat ini. Catat ini.
Akulah jujur pada hari ini terhadap Tuhan. Dan yang membuat kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan adalah kesombongan kita, menjadi penghalang mengakui bahwa kita sedang terluka. Mintalah agar Tuhan memberikan kekuatan untuk kita mengakuinya. Saudara mau? Saudara mau? Dikatakan begini di dalam, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Perhatikan, hancur dan punya satu sikap rendah hati. Rendah hati artinya mengakui kesalahan. Menghidupkan semua orang-orang yang berendah hati. Perhatikan, Tuhan berjanji meskipun dia ada di surga, dia akan menghidupkan saya dan saudara yang rendah hati. Akui bahwa engkau pernah membenci. Amin. Aminnya hanya 2 orang. Akui bahwa engkau pernah memfitnah. Akui. Mintalah agar Tuhan memberi kekuatan untuk Anda untuk mengakuinya, dan kalau perlu datangi. Terserah dia mau terima apa tidak, itu bukan urusanmu. Supaya luka yang sudah ada ini segera pulih. Saya tadi katakan, di sini ada ibu dokter. Sakit lever, sakit jantung, sakit mah, bisa dimonitoring melalui USG. Sakit jantung, EKG. Tetapi ada satu yang tidak bisa dimonitoring. Yang ini, luka batin, hanya bisa disembuhkan dengan kasih Allah. Sebab dia ada di tempat yang tinggi, dan dia datang untuk menghidupkan orang yang remuk. Remuk itu artinya hancur. Hancur, hancur, hancur. Semua orang tidak ada yang dipercayainya. Sekarang pemulihan diri sendiri harus bisa terjadi, sehingga pada bulan April ini, nanti minggu depan sudah terakhir. Berkat kebangkitan Kristus kita punyai. Amin. Untuk apa bangkit Yesus? Bangkit Yesus, tapi kita nggak bangkit. Saya tidak tahu berapa kali saudara sudah memperingati kebangkitan Yesus selama kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen di pulau ini, tapi masih belum bisa bangkit. Orang yang tidak bisa bangkit itu artinya masih menyimpan sesuatu yang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Tata-tata negara sedang surat. Tahu kan, kertas yang belum ditulis, kita bilang ini tulisannya, padahal bukan itu yang ditulis. Mereka-reka yang jahat. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kalian mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik. Saya berdoa jemaat saya seperti itu. Amin. Lihat kiri kanan, jangan sakit hati. Ampuni, katakan dong, katakan dong. Ayo. Ya. Haleluya. Semua bilang, kenapa Bapak khotbah ini? Sebab kebangkitan ini. Ya. Ayo, kalau suami istri lagi cekcok, tidur, yang satu ke utara, yang satu ke selatan, yang di tengah-tengah apa? Bantal guring. Di sini nggak ada. Ya. Pernah nggak suamimu minta maaf? Dia bilang enggak. Ira alame begenya ramatu. Iyo beta rumani. Lava kai mana ira guli hoga guliki.
dia yang minta maaf. Yang kedua, saudara, pernah nggak minta maaf sama anak kalau kita terlanjur manggil Viaira? Pernah nggak? Iya, kalau sama Kesia iya. Soalnya Harley Fatah pasti ibu temannya. Ya, pernah nggak minta maaf? Nah, kalau begitu, itu temannya tengah beri amuat tamu. Tapi mana yang ngomong ni apa ini yang saya mau katakan kepada saudara. Yang kedua adalah berusaha untuk membuang perasaan-perasaan negatif yang masuk dalam hati Anda. Yang kedua, sekali lagi usahakan buang perasaan negatif yang masuk dalam hati Anda seperti kekesalan, kebencian, dan pemberontakan. Ya, buang itu. Kesel. Ya, ini saya garis bawahi kepada Anda. Apalagi kebencian dan pemberontakan. Buang itu. Waktu Anda hidup di dalam kasih Kristus, semua rasa benci dan kesal itu dan pemberontakan itu hilang. Sebab hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup. Yesus sampai ke atas kayu salib, dia bilang apa? Be eva herasalah belela ira hadiah milaura. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku ampuni mertuaku, karena dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Aku ampuni saudara sepupuku, karena dia tidak mengenal apa yang diperbuatnya. Kalau Anda melakukan itu, maka berkat dari surga terbuka bagimu. Amin. Amin, saudara. Amin. Yang terakhir. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Habis itu ayat berikutnya, tetaplah berdoa. Habis itu apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Paulus berkata begini kepada jemaat di Tesalonika ayat atas, bersukacitalah senantiasa. Baru ayat berikutnya baru bisa berdoa. Orang tidak bisa berdoa kalau tidak ada sukacita. Dengar, rahasia doa yang didengar oleh Tuhan adalah kalau kita sukacita. Tetaplah berdoa. Baru di bawah itu Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala penderitaan, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi roh zaman. Saya nggak tahu bagi Anda. Jadi saudara, kunci daripada ini semua adalah sukacita. Makanya kalau ada orang masuk gereja, tadi siapa yang Yehova Nisi, bukan Yehova Nisi, Allah yang menyembuh. Yehova, tahu saudara apa artinya Jehovah Rafa? Allah yang menyembuhkan. Itu Jehovah Rafa. Ya. Tadi main di mana itu?
Jehovah Nisi, Allah yang Jehovah Rafa, Allah yang mencukupi. Dia Allah yang menyembuhkan. Oh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, pasti keselamatan. Jehovah Rafa. Dari awal katakan, Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah pasti keselamatan. Dialah. Sekali lagi. Jehovah Allah, Dia menyembuhkan luka batinku. Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, Amin. Ya, saya mau lihat muka-muka jemaat saya hari ini diberkati dengan firman Tuhan ini. Luka batinmu telah terobati. Amin. Yang terakhir, beri pengampunan kepada orang yang melukai Anda. Beri pengampunan kepada orang yang telah melukai Anda. Markus 11 ayat 25-26. Terakhir. Ya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap orang lain atau seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu berlanjut. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Catat. Di dalam doa Bapa kami dia berkata begini, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, terjadilah kehendak di surga seperti di bumi seperti di surga. Dan selanjutnya apa? Berilah kami, dan ada satu poin di situ, ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang. Mau Tuhan mengampuni kita, lakukan dulu supaya berkat Abraham turun kepada Anda. Tidak pernah sembuh dari luka batin jika tidak mau mengampuni. Maka Tuhan pun tidak mau mengampuni kita. Jika Anda mau berkeinginan demikian tetapi tidak mampu menjalankannya, berdoalah agar Tuhan memberi Anda kekuatan.